Oke, selamat datang kembali di JD Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa nasihat investasi yang diberikan oleh para tokoh trader terkemuka yang kita udah kenal, ya. Nah, kita mulai saja. Oke, yang pertama kita lihat dari Warren Buffett. Di sini dikatakan risk come from not knowing what you are doing. Jadi maksudnya adalah resiko datang dari apa yang kamu tidak ketahui apa kamu kerjakan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita ketahui, nah itu risikonya akan lebih besar. Nah untuk itu kalau kita pengen berinvestasi, apapun yang kita lakukan pastikan dulu kita memiliki pengetahuan yang cukup supaya kita dapat meminimalisirkan risiko yang ada. Berikutnya dari Benjamin Graham, ini gurunya Warren Buffett, dikatakan in the short run the market is a voting machine, but in the long run it is a waking machine. Jadi dalam jangka pendek itu market itu dikatakan seperti voting machine, seperti mesin voting. Jadi kalau kita tahu mesin voting itu angkanya sebentar bisa berubah ya. Kalau kayak kemarin di pemilu, nah itu ada quick count, nah itu sebentar yang A unggul, sebentar yang B unggul, nah itu angkanya silih berganti naik turun gitu. Nah gitu juga di market dalam jangka pendek itu seperti juga fluktuasi harga naik turun itu selalu terjadi setiap saat. Tetapi dalam jangka panjang dikatakan itu seperti mesin timbangan. Mesin timbangan adalah dia akan mengukur bobot sebuah saham itu seperti apa, nilai fundamentalnya seperti apa. Nah itulah nilai yang sebenarnya. Berikutnya dari Jesse Livermore dikatakan the stock market is never obvious. It is designed to fool most of the people most of the time. Jadi sini dikatakan stock market itu nggak pernah jelas ya, nggak pernah detail gitu, nggak pernah memberikan arahan yang jelas. Selalu didesain untuk memperdayai kebanyakan orang di kebanyakan waktu. Jadi emang tidak ada sesuatu yang pasti. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini bakal kesini atau bakal arahnya bakal kesini, nah itu sebenarnya kadang-kadang tidak selalu benar, ya benar-benar jelas seperti itu. Tapi harus selalu didesain untuk memperdayai orang-orang dalam sekian waktu tertentu gitu. Berikutnya dari Jesse Livermore lagi dikatakan first do not invest in the market all the time. Jadi jangan investasi di market sepanjang waktu. There are times when I have been completely in cash, especially when I am sure of the direction of the market and waiting for confirmation of the next move. Jadi dikatakan bahwa seringkali dia berada dalam posisi cash, jadi pegang cash di mana dia belum yakin akan arah market itu mau kemana gitu, dan dia menunggu konfirmasi dari pergerakan selanjutnya. Yang kedua dikatakan second, it is the change of the major trend that hurt most speculator. Jadi katakan perubahan dalam tren yang besar itu sangat memukul para spekulator. Jadi ketika ada perubahan tren, nah itu kadang-kadang spekulator itu lebih dulu bergerak, sehingga ketika terjadi perubahan mereka tertipu gitu. Sehingga Jesse Livermore lebih memilih untuk pegang cash dulu, dia menunggu momen yang tepat. Ketika udah konfirmasi bahwa trennya udah balik arah, nah itu dia baru masuk gitu. Jadi kadang-kadang ada waktunya dikatakan bahwa kita tidak harus selalu investasi sepanjang waktu. Jadi kalau mungkin dikatakan cash is the king, nah inilah salah satu contohnya. Oke, berikutnya dari Peter Lynch dikatakan you get recession, you have stock market decline. If you don't understand that going to happen, then you are not ready. You won't do well in the market. Dikatakan di sini adalah kamu mendapatkan resesi, maka kamu akan dapatkan stock market turun. Kalau kamu nggak mengerti hal ini akan terjadi, maka kamu nggak ready, nggak siap untuk
melakukan hal yang baik di market. Jadi seperti kita ketahui bahwa ini satu hal yang saling berhubungan. Jadi ketika terjadi resesi, maka yang terjadi kemudian apa? Stock market akan turun. Nah, kalau kita nggak ngerti hal ini, maka kita nggak bisa perform well, kita nggak bisa performa yang baik di stock market gitu. Jadi kalau kita lihat ke depan apakah negara kita mengalami resesi atau enggak, nah kita akan lihat ketika ada resesi. Nah, ini udah menjadi warning buat kita bahwa stock market akan turun gitu. Nah, itu udah satu hal yang udah jadi warning buat kita semua gitu. Dari Peter Lynch mengatakan bahwa ketika ada resesi, maka yang terjadi kemudian adalah stock market akan turun gitu. Ya, walaupun mungkin sekarang banyak yang mengatakan ada great disconnect, ada tidak adanya sinkronisasi antara stock market dengan ekonomi. Tapi dari nasihat sini kita katakan, kita bisa lihat bahwa ketika resesi itu terjadi, maka stock market akan turun. Itu yang udah hukum pastinya seperti itu. Nah, gimana kebenaran nanti kita akan buktikan nanti ketika jika terjadi resesi benar-benar ya. Berikutnya dikatakan dari George Soros, stock market bubble don't grow out of thin air. They have a solid basis in reality, but reality is distorted by a misconception. Jadi dikatakan stock market bubble itu, gelembung stock market itu tidak berkembang dari udara yang tipis. Jadi selalu ada basicnya. Mereka selalu memiliki basic yang kuat dalam kenyataan. Jadi ketika terjadi stock market bubble, itu bukan sekedar rumor, bukan sekedar sesuatu yang nggak ada basicnya, tapi ada basic yang solid dalam kenyataan. Namun kenyataan itu dibelokkan oleh sebuah konsep yang salah, atau dikatakan persepsi gitu, persepsi yang salah. Ya, jadi dikatakan ketika terjadi stock market bubble itu orang percaya gitu, orang percaya bahwa wah, ketika market naik, wah ini fundamentalnya bagus lah, atau ada stimulus, atau hal-hal lain yang mendukung kenaikan tersebut gitu. Atau mungkin ketika dikata ada great disconnected, pasar udah nggak berkorelasi lagi dengan ekonomi dan sebagainya, yang membuat orang percaya seolah-olah itu satu basic realitas yang nyata, padahal itu adalah realitas yang dibelokkan yang oleh sebuah konsep yang keliru seperti itu. Itu kata George Soros. Kemudian kata Warren Buffett lagi dikatakan gini, stock market is a device from transferring the money from the impatient to the patient. Jadi stock market itu adalah alat untuk mentransfer uang dari orang yang nggak sabar kepada orang yang sabar. Ya, nah ini kita udah jelas ya kira-kira seperti apa. Oke, berikutnya dari Alexander Elder dikatakan, the goal of a successful trader is to make the best trade. Money is secondary. Jadi tujuan utama dari seorang trader yang berhasil adalah membuat sebuah perdagangan, sebuah transaksi yang terbaik. Uang adalah tujuan yang berikutnya. Jadi tujuan utamanya bukan menghasilkan uang, tapi gimana dia bisa membuat sebuah transaksi yang terbaik. Jadi ketika buat transaksi terbaik itu maksudnya adalah dia udah menganalisa dengan benar, membuat trading plan yang benar, ngikutin trading plan yang benar, sehingga ketika hasilnya yang terjadi keluar, nah itu hasilnya jadi kalau udah benar, nah itu biasanya uang kami ikuti. Tapi kalaupun dia loss, itu nggak masalah, karena yang penting adalah dia udah membuat sebuah rule, sudah membuat sebuah aturan yang mana dia strict pada apa yang sudah dia tetapkan sebelumnya, seperti itu. Nah, ini dari Alexander Elder lagi dikatakan, beginner focus on analysis, but professional operate on a three-dimensional space. They are aware of trading psychology, their own feeling, and the mass psychology of the markets. Jadi kalau pemula itu biasanya fokus pada analisa. Jadi sibuk cari analisa di sini, analisa di situ, dengar dari si A, si B, cari indikator yang terbaik, cari
formula-formula yang terbaik gitu, berusaha untuk mencari analisa-analisa itu. Tapi kita katakan bahwa profesional itu beroperasi pada 3 dimensi, yaitu mereka peduli, mereka sadar akan psikologi trading, kemudian dari mereka punya perasaan mereka sendiri, dan psikologi dari kebanyakan massa di market. Jadi ada tiga psikologi, yaitu psikologi dari trading itu sendiri, kemudian psikologi dari trader itu, dan kemudian dari psikologi dari trader-trader lain yang ada di market. Nah, itu yang kita harus aware, kita harus mengetahui hal ini gitu. Oke, berikutnya dari Bruce Kaufner katakan, fundamentalists who say they are not going to pay any attention to the chart are like doctor who say that he's not going to take a patient temperature. Jadi di sini maksudnya seorang fundamental yang tidak mempedulikan chart, yang mempedulikan grafik, itu seperti seorang dokter yang mengatakan dia nggak mau mengukur suhu pasiennya. Jadi mungkin ada kaum fundamentalis yang fanatik ya, yang fundamentalis garis keras, mengatakan kita nggak perlu grafik, kita nggak perlu baca chart gitu. Nah, itu dikatakan oleh Bruce Kaufner itu seperti seorang dokter yang tidak mau mengukur suhu pasiennya. Jadi gimana mungkin seorang dokter bisa mengobati pasiennya bisa tanpa mengukur suhunya gitu. Begitu juga kalau kita pengen berinvestasi di saham, walaupun sahamnya bagus, tapi kalau kita nggak pedulikan chartnya, ya ada kemungkinan kita bisa beli di harga puncak gitu. Kita nggak tahu kapan waktu yang tepat untuk membeli dan sebagainya gitu. Berikutnya dari Michael Marcus katakan, being successful trader also take courage. The courage to try, the courage to fail, the courage to succeed, and the courage to keep on going when the going get tough. Jadi menjadi seorang trader yang sukses itu membutuhkan keberanian untuk mencoba, keberanian untuk gagal, keberanian untuk sukses, dan keberanian untuk terus melakukan sesuatu walaupun itu menjadi tambah susah gitu. Jadi terus berani mencoba gitu ya. Berikutnya dari George Soros lagi dikatakan, I'm only rich because I know when I'm wrong. I basically have survived by recognizing my mistake. Jadi saya jadi kaya karena saya tahu ketika saya salah. Saya pada dasarnya bertahan dengan mengenali kesalahan-kesalahan yang saya buat. Nah, ini dikatakan oleh George Soros. Nah, ini yang terakhir, salah satu quote favorit saya dari George Soros lagi, dikatakan, it's not whether you are right or wrong that's important, but how much money you make when you are right, and how much you lose when you are wrong. Jadi yang penting itu bukan masalah kamu benar atau salah, tapi berapa banyak uang yang kamu hasilkan ketika kamu benar, dan berapa banyak uang yang kamu rugi ketika kamu salah. Nah, itu yang jauh lebih penting. Nah, rekan-rekan traders, demikian tadi beberapa nasihat dari para tokoh-tokoh trader dunia yang udah kita simak. Nah, semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, jadi pelajaran buat kita, sehingga kedepannya kita ketika melakukan investasi maupun trading, kita bisa lebih hati-hati, menjadi pelajaran buat kita, sehingga kita bisa tradingnya jadi lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau suka silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe tombol di bawah dan bagikan ke teman-teman kamu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.